Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kabar Kolam, channel yang membahas tentang kejadian-kejadian di sekitar berdasarkan kolamullah, atau kita sandarkan atau kita arahkan bagaimana sih cara pandang secara firman kejadian yang telah ada. Oke, kita lanjut yang pembahasan kemarin, masih Al-Fatihah. Maaf sebelumnya jika lama saya nggak upload video, dikarenakan ya semua manusia punya keterbatasan, termasuk saya pribadi ada keterbatasan kegiatan di offline. Jadi sejak video yang terakhir itu lama belum upload. Oke, kita lanjut ya. Kita lagi-lagi tetap membahas Al-Fatihah. Kenapa? Ya emang Al-Fatihah adalah induknya ayat Al-Quran. Jadi bahkan ada yang berpendapat, saya pun sepakat, Al-Fatihah itu meskipun hanya 7 ayat, itu meskipun kita bisa mengucap dan otak kita yang kecil segenggaman ini, jika mampu memahami, maka ketika kita wedarkan itu isinya bahkan jagat dunia seisinya, langit bumi seluruhnya itu kalah lebar, kalah luas dengan makna Al-Fatihah sendiri. Apa buktinya? Ini kita sedang bahas. Nah, oke, baiklah. Mungkin di antara kita pernah ngaji ya, bahwa ayat pertama yang disampaikan ke Kanjeng Nabi, ceritanya ini secara hukum syariat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau surat Al-Alaq. Tapi kenapa induk ayat Al-Quran kok Al-Fatihah? Ya, perlu diketahui bahwa Nabi itu kan sebelum jumeneng Rasulullah, sebelum diangkat jadi Rasul, ceritanya kan sudah melaksanakan sholat dulu kan, karena pembawa Islam pertama zaman Nabi Ibrahim. Artinya keluarga Nabi dan nenek moyangnya kan juga sudah melakukan sholat, dan di dalam sholat itu secara hukum syariat syarah sahnya harus ada Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah sudah ada sebelum perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ada. Dari sini mungkin kalau kita mikir jadi agak rancu ya. Sebenarnya ayat yang turun pertama apa sih kan begitu. Ada juga pendapat bahwa Al-Fatihah itu sebenarnya di kitab Taurat, Zabur, Injil itu ada loh ya. Cuma nggak tahu kenapa, apa ego manusia atau gimana, itu disembunyikan. Bagi para pendeta, para biksu, dan para yang lain, itu yang jujur, yang masih menyimpan kitabnya, itu akhirnya bisa mengatakan bahwa Al-Fatihah sudah ada. Ya memang sih, mungkin bahasanya bukan Al-Fatihah judulnya, mungkin lain, tapi intinya sama, bahwa Allah itu Maha Welas Asih, pencipta alam seluruhnya itu ciptaan Allah, yang patut dipuja ya Allah, semacam itu dan seterusnya. Itu sudah tertera di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu ceritanya yang saya dapat dari berbagai sumber. Secara akal saya sih masuk akal, kayak saudara semua juga masuk akal ya. Oke, dari mana ini? Oke, kita lanjut aja tentang ini ya, tentang tombak hati kemarin ya. Pertama kita membahas kaping pisan maca Al-Quran sak maknane. Artinya kita mencoba membaca Al-Quran dan angan-angan apa sih maknanya, dan kemudian mencoba menjalankan dalam kehidupan. Dan kita sudah membahas dan membedah bahwa semua isi Al-Quran 30 juz itu ada di dalam Al-Fatihah jika kita paham isinya. Artinya setelah kita memahami versi makna, harusnya kan sudah paham dan tinggal menjalankan nih. Terus kita mau apa lagi? Ya udah, kita tinggal jalankan aja. Loh, tapi kalau memang cukup Fatihah, kenapa harus ada ayat yang lain? Nah, ini perlu kita sumeleh, membuka diri, karena namanya ilmu itu seperti yang saya bilang tadi, luasnya Al-Fatihah jika kita sebar, kita beber, kita apa namanya, ya kita sebarlah, tepatnya kita ikrarkan atau kita ceritakan, itu memang jadi luas. Bahkan diceritakan langit bumi seisinya itu
kalah besar dengan keagungan Al-Fatihah. Nah kalau begitu kenapa kita harus repot-repot mencari banyak ilmu? Lah ilmu itu luas, gak apa-apa, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin, yang penting tidak melanggar ke jalurnya Al-Fatihah. Ibarat kalau Al-Fatihah itu kalau dianalogikan, ya misalkan kita menggambarkan soal induk perindukan ya, ini misalkan induk ayam, berarti kan ibunya ayam yaitu ibu ayam ya induk ayam, namanya babon kalau di bahasa Jawa, kalau ayam laki-laki jago kan gitu. Babon ayam atau induknya ayam itu misalkan bertelur ya, kan gak mungkin telurnya ketika diengkramin itu netes ular atau menetas jadi kalajengking atau binatang lain. Jika itu terjadi maka itu bukan anak ayam. Kenapa saya mengatakan ini? Saya ingin menceritakan banyak tafsir-tafsir Al-Quran itu yang kalau kita mau jeli nih ya, kalau kita mau jeli itu kadangkala kalau kita angen-angen bertolak belakang dengan makna Al-Fatihah. Artinya ini yang saya bahas, jika telur ayam diengkrami harusnya menetas ayam. Kalau menetas ular berarti bukan telurnya ayam tapi telurnya ular. Sama juga jika kita sembrono medarke atau ngeser sebuah ayat Allah dan memaknainya sendiri atau memaknai berdasarkan kitab siapapun, tapi jika dihubungkan dengan Fatihah bertentangan, yaitu namanya bukan induk, tidak sesuai dengan induk ayat, artinya itu menentang induknya, berarti itu bukan turunan Al-Fatihah. Apa ada ayat Al-Quran semacam itu ya? Ya seperti yang kemarin kita bahas, misalkan di dalam Al-Fatihah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu maha welas dan asih, sudah tidak ada macam-macam neko-neko ya. Terus tiba-tiba kita tafsirkan welasnya atau kasihnya Allah itu hanya di dunia, sayangnya hanya di akhirat, semacam itu kan kita sudah mendengar itu. Dan bahkan kita mungkin sudah meyakini, mendarah daging. Akhirnya kalau kita dalam kehidupan dunia tertatih-tatih, dibentur-benturkan, kita memfitnah Allah, memprasangka bahwa ini ujian dari Allah, Allah yang menguji kita. Nah ini yang menarik, saya ingin bicara tentang cara pandang. Cara pandang yang berbeda tentang ujian. Ujian coba kita bahas. Kenapa ada ujian? Kalau di sekolah-sekolah, bu guru, pak guru menguji muridnya supaya apa? Supaya muridnya itu diketahui seberapa pinter, seberapa paham apa pelajaran yang sudah kita sebagai guru berikan. Kita tes ini murid. Dari 100 pertanyaan, dari 100 murid, berapa murid yang paham? 100%, 90%, 80% akan kelihatan hasil ujian. Pertanyaannya, jika Allah Maha Tahu, apa iya misalkan gini, coba ini atas nama si Amir ini saya kasih sakit perut, Allah begitu, apakah dia tetap iman padaku Allah? Loh, apa Allah nggak Maha Tahu? Kira-kira kalau Amir sakit perut itu masih tetap iman atau tidak? Ya, coba kita angan-angan. Ada yang berpendapat, loh gini loh, meskipun guru sudah tahu 1 tambah 1 itu 2, tetap diujikan ke muridnya. Iya, gurunya tahu 1 tambah 1 2, tapi gurunya tidak tahu dari 100 murid apakah semua paham 1 tambah 1 2. Pertanyaannya, apa Allah seperti guru tadi? Walam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Allah. Allah tidak seperti makhluk, tidak seperti hambanya. Artinya kalau ada makhluk bernama manusia, Allah tidak seperti manusia. Ya toh? Kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk, maka kita sudah menentang walam yakulahu kufuwan ahad. Artinya kita sudah menginjak-injak ayat tanpa kita sadari. Jadi kalau menganalogikan ya rada hati-hati semacam itu ya. Oke, sementara itu dulu, ini mungkin bisa jadi pembahasan ke depan. Salam sukses. Jangan lupa tetap tersenyum supaya hidup kita penuh senyum manis dari alam semesta. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.